Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali ya, kelas 8. Ya, hari ini kita masuk pertemuan kedua ya. Sebelumnya kita sudah membahas WA ya. Kalau tahu WA ya? Apa itu WA? Kalau kita bicara AI, sejauh mana kalian menggunakan AI? Bukan. Ada yang pakai AI kan? Ada. Apa ya? Ini foto. Foto ya. Pakai AI. Nah, cara kalian membuat foto dari AI itu gitu ya. Kecerdasan artifisial. Dan itu gimana kita memprogram komputer untuk membantu manusia. Nah ya oke. Selanjutnya kita akan bahas materi baru ya. Disiapkan dulu ya kita berdoa. Nah ini materi baru kita ya, etika dan resiko. Tadi apa? Kecerdasan artifisial atau yang lebih familiar itu AI. Nah ini materi baru kita. Ini materi baru kita yaitu bagaimana AI itu digunakan di dunia ini ya. Nah, tentu saja pasti ada etika dan resiko. Nah selanjutnya silakan kalian perhatikan pada foto ini. Ya. Nah, apa yang terjadi jika kita percaya pada foto ini? Lihat foto siapa ini? Foto siapa? Pak Jokowi itu apa? Presiden. Tapi apa lihat gambarnya? Jadi tahu. Apa yang terjadi kalau kalian percaya bahwa Pak Jokowi itu Naruto? Keren. Karena ini kan kepalanya. Ya, percaya. Bayangkan jika Pak Jokowi ini adalah seorang Naruto, apa yang terjadi di dunia? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal lagi. Tidak masuk akal. Itu nggak bakal ada jurus. Bakal ada jurus ya, bagus. Jurus apa tuh? Yusianto. Wayangan ya. dengan Jetsu. Nah, ini pentingnya kenapa harus ada etika dan risiko dalam penggunaan AI. Jadi kalian tidak melihat foto langsung percaya bahwa ini Pak Jokowi ternyata Naruto ya. Jangan langsung percaya ya. Nah, untuk lebih jauh kalian mengenal etika dan risikonya ya, kita akan melihat video selanjutnya ya. Nah, mari kita lihat video berikut. Nah, ini lihat. Ini gambar apa ini? Asli. Apa ini? Asli. Anak kecil sedang apa itu? Presiden. Nah, ini anak kecilnya itu ya sedang memegang kepala orang dewasa. Perlu kalian ketahui orang dewasa ini adalah seorang presiden. Presiden mana? Amerika. Presiden Amerika. Ya, itu adalah Barack Obama. Nah, sekarang Bapak tanya, dari yang sudah kalian lihat ini, apakah ini gambarnya asli atau hasil daripada AI? Asli. AI benar? Asli. Coba diperhatikan baik-baik lagi. Asli. Asli benar. Mungkin ada presiden. AI asli. Coba yang tunjuk tangan yang setuju ini asli. Yang setuju ini asli. 1, 2. Setuju bahwa gambar di depan ini hasil daripada AI, tunjuk tangan.
Ya, 1, 2. Oh ya, ada juga. Ya, bagus. Mari kita pilih. Real dulu ya. Real. This is real. This is unreal. Nah, ini seberapa yakin kamu? Seberapa yakin ini? Ini biasa aja. Biasa. Ini ragu-ragu lah, ragu-ragu. Ini lumayan. Yakin. Nah, ini sangat yakin. Yakin, very. Mari kita buktikan. Ya, ini bahasa Inggrisnya ya. Apa itu? Boys and Real. Why Pictures. ada spesial kisah biasa? ya, ini adalah foto tepuk tangan untuk nah ya oke. Ini kalian sudah ada bayangan apakah AI itu beresiko? Sudah ya? Beresiko? Ya. Selanjutnya, nah silakan keluarkan buku tulis kalian. Silakan kalian keluarkan buku tulis kalian. Jawab pertanyaan yang ada di depan ini ya. Resiko apa yang kalian pikirkan tentang penggunaan AI? Mudah percaya. Terang. Ya, langsung ditulis jawaban daripada yang di depan. Resiko apa yang kalian pikirkan tentang penggunaan AI? Langsung ditulis jawabannya. Iya, resikonya. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kalian menggunakan AI tidak sesuai dengan AI, boleh singkat. Langsung jawabannya aja. Resikonya apa? Ya, sudah ditulis. Ya, bagus. Nah ini ya. Jadi manfaat AI bagi kita itu sangat besar, tetapi ada resiko dan etika yang harus kalian pahami. Ya. Dalam pertemuan hari ini kita akan bahas resiko apa saja yang akan terjadi dan etika apa yang akan kita lakukan. Nah ya, kita lanjut. Nah ini dia ya, materi selanjutnya itu adalah etika dalam penggunaan AI ya. Jadi etikanya di mana? Nah ini ya, dalam penggunaan. Yang pertama itu harus digunakan secara tanpa memihak atau jadi intinya harus adil. Jangan sampai kalian menggunakan AI untuk merugikan salah satu orang atau salah satu kelompok ya. Ini harus adil. Yang selanjutnya dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta. Ya. Jadi kalau AI kan gampang dibuatnya ya, gampang. Jadi ini bisa melanggar yang namanya hak cipta. Orang lain buat susah-susah ya, tapi dengan adanya AI kita membuat hanya dalam hitungan detik atau menit ya. Nah itu, jadi harus ada etikanya. Kita lanjut. Nah ini resikonya ya. Nah ini yang tadi kalian sudah pikirkan ya. Nah resikonya ada apa aja nih? Resikonya penggunaan teknologi biasa data dan aksir, pelanggaran privasi dan keamanan data. Nah ini resiko-resikonya ya. Yang pertama adalah membuat berita palsu atau hoax ya. Selanjutnya bias dalam data dan bias itu kurang akurat ya. Bias itu kurang akurat. Ya. Jadi hasil data yang keluar itu tidak akurat. Selanjutnya pelanggaran privasi dan keamanan data. Jadi data yang sudah ada itu tidak aman. Misalnya kayak ada fotonya siapa nih? Foto Paijan nih, kalau foto Paijan Bapak ganti ke AI jadi foto itu mengganggu yang namanya privasi dan keamanan datanya ya. Coba orang kalau ngeliat cewek cantik banget padahal mukanya muka apa? Paijan. Banyak kan? Ada perempuan cantik putih tinggi tapi mukanya muka Paijan.
Tapi mukanya muka Kaidan ya, lucu kan? Lucu kan? Enggak ya? Ketawa bang, ketawa. Nah ini selanjutnya. Nah, jadi dalam etika dan resiko ada lagi yang namanya teknologi deep fake. Ya, deep fake. Nah, ini adalah teknik memanipulasi gambar. Coba perhatikan. Mulutnya beda, Nah, ini tatapannya beda. yang sebelah sini original ya. Ini Original. foto real. Ya, real. Yang ini asli daripada deep fake. Nah, deepfake ini adalah sesuatu yang sifatnya itu adalah paling akurat ya, paling akurat. Jadi seolah-olah gambar ini adalah gambar asli. Ya padahal tapi aslinya adalah AI ya. Kalau misalnya ini ori, ini AI ya. Pasti ada kelihatan bedanya. Oh, kalau sendiri ya. Nah, ini ya. Ini hebatnya yang namanya deepfake. Deepfake apa tadi? Deepfake adalah teknik Manipulasi kan? memanipulasi gambar. Misalnya tadi dia lagi cemberut, diubah jadi senyum bisa? Bisa. Diubah jadi merek? Bisa. Diubah jadi sedih? Bisa. Atau matanya ya keluar. Bapak Melotot ujungnya ya. Nah selanjutnya sampai sini udah tahu ya. Jadi ada teknologi ya di dalam AI itu adalah teknologi deepfake ya. Deepfake ini bisa mengubah gambar ya, manipulasi gambar, bisa manipulasi video, suara ya, semuanya. Selanjutnya, nah ini cara mendeteksi deepfake secara manual. Jadi sebenarnya ada toolsnya ada, cuma karena kita ini keterbatasan dengan alat ya, jadi kita mendeteksinya secara manual. Yang pertama apa coba? Perhatikan wajah. Terus selanjutnya Analisis wajah merupakan ciri khas. Analisis dari dan hati. yang ketiga Observasi kacamata. Analisis rambut di wajah. Amati dari latar di wajah. Memperhatikan ke depan. Analisis ukuran dan warna bibir. Nah, diingat ya, diingat. Jadi ada 8 teknik dalam 7. Oh 7 ya, 7. 7, 8-nya belum ya? Belum. Ada 7 cara untuk mendeteksi secara manual. Kalau kalian ada bawa HP, wah ini gampang kalian. Nanti bapak kasih cari bapak kasih tahu nama toolsnya. Jadi gampang, nggak usah pakai kalian lihat lagi, perhatikan wajahnya, diperhatikan ya. Ya setelah bapak sudah bagi kelompok ya, silakan duduk secara nah ya duduk secara berkelompok. Ya kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya sekarang duduk dengan kelompok ini berenam ya? Ya kamu ke diawe ya. Oh kan ya. Nah udah duduk berkelompok semuanya. Oke, untuk boleh kursinya aja, bukan kursinya.
buat kalian ya. Satu kelompok satu. Nah di sini silakan kalian analisis ya, analisis yang tadi, analisis secara manual. Ada berapa tadi cara analisis? Ada 7 ya. Silakan kalian analisis, kalian tandai. Jadi di sini tuh ada gambar ya. Di sini itu ada gambar. Silakan kalian tandai, boleh dipakai pulpen bulat atau pakai pensil warna kalau ada boleh, cigol boleh ya. Kalian tandai yang aneh-aneh ya. Terus kalian tulis ya. Kalian tulis anehnya kenapa? Misalnya kayak backgroundnya oh backgroundnya kok hijau gitu doang gitu ya. Atau matanya atau apalagi tadi? Dahinya ya. Silakan kalian tandai. Nanti Bapak bagikan untuk setiap kelompok 1 lembar kerja ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok Jangan ribut ya. Nah sekarang silakan kalian analisis, tandai. Iya, kepalanya lonjong ke depan. Apanya ini? Iya, di sini nih. Udah sok eta. Kos kitu. Benang-benang. Yang panjang harusnya gini. Iya ya, harusnya gini. Tapi itu menjadi gini. Perhatikan teman-teman. Ya semuanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan presentasi hasil daripada kerja kelompok tadi. Nah yang presentasi cara berkelompok selanjutnya kelompok 1 yang pertama ya. Silakan maju ke depan untuk presentasi hasil kerja kalian. Ayo kelompok 1. Bareng-bareng semuanya. Silakan jelaskan. Di situ atau di situ? Kan layarnya di situ. Bapak pakai topi. Alif kunan pakai topi wae teh bingung. Bapak nggak aman kalian. Coba pikiran. Ya sok. Assalamualaikum. Di sini akan berpresentasi. Dari Pamida 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi sebentar dulu Bapak akan tampilkan ya, tadi Bapak udah periksa. Bapak tampilkan gambarnya kelompok 1 ya. Nah ini. Dilihat kelihatan nggak ya? Nah ini hasil analisis kelompok 1. Silakan dijelaskan kelompok 1 apa yang sudah kalian analisis, kalian temukan. Oh, biar teman-teman lihat di layar. Ada 10 kejanggalan di dalam gambar tersebut. Antaranya 1, bacaannya tercabang. 2, namanya tidak memiliki jari. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang ini
Wajahnya seperti laki-laki. Enggak. Iya. Iya. Bisa. Wajah ini tidak jelas. Matanya gimana tuh? Tidak simetris. Antu berbeda sebelah. Terus blaster. Blaster itu berbeda sebelah. Kita seperti melayang. Dirangkum gitu. Itu berbeda sebelah. Tangan tidak memegang tongkat. Tidak sesuai dengan latar belakang. Karena sudah semua kelompok ya sudah tampil ke depan, jadi selanjutnya kita akan membahas apakah yang sudah dianalisis oleh teman-teman kalian itu benar atau tidak. Nah ini ada, kalau kalian tadi menganalisis ini dengan cara manual ya. Nah selanjutnya Bapak akan tunjukkan bagaimana AI itu berguna untuk mendeteksi yang namanya apa tadi? Deepfake ya. Oke. Nah ini ya, yang kelompok pertama di sini itu ada namanya toolsnya itu adalah IP moderation ya, IP moderation. Jadi nanti kalian di website ini tuh, ya di website ini tinggal hanya memasukkan foto ya, tinggal memasukkan foto diupload ya, diklik upload. Lalu kemudian nanti hasil atau keterangan gambar tersebut real atau tidak akan muncul di sini ya. Jadi gambar kelompok 1 tadi ya. Tadi kesimpulannya kelompok 1. AI ya betul ya. Jadi 92% ya, 92% bahwa gambar itu adalah gambar AI ya, gambar AI. Kalau untuk kelompok 1. Nah selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi jawabnya apa ceritanya tadi? Real ya. Kelompok 2 tadi bilang bahwa ini adalah gambar real ya. Ternyata ketika dimasukkan ke dalam tools ini ternyata real ya, real. Jadi ini 0% tidak ada tidak ada kaitan dengan AI ya. Jadi 0% ya berarti kelompok 2 harus sama untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 ternyata gambar yang kalian analisis adalah gambar. Jadi hasil dari penelusurannya itu 96% ya, 96% bahwa gambar ini adalah gambar. Selanjutnya, nah kelompok 5 ya, kelompok itu tadi jawabannya bahwa gambar ini bagus, sudah tepat ya. Ini 99,9%, hampir 100% ya bahwa gambar ini adalah dari sini kelihatan jelas ya bahwa aneh, ini gambar sangat aneh. Tadi sudah dianalisis juga oleh kelompok 2 luar biasa bagus. Kelompok 5 ya teman-teman. Yang terakhir. Nah kelompok 3 ya, kelompok 3. Kelompok 3 gambarnya adalah gambar asli sesuai dengan yang di. Tebaknya tadi apa tuh? Tebaknya? Asli ya, bagus sesuai tangan. Analisis yang sudah tepat ya bahwa di sini hanya 0,4% ya, 0,4%. Ya, 0,4% ada unsur AI. Jadi berapa persen aslinya? 9,6. Nah, untuk pembelajaran hari ini adakah yang ingin menyimpulkan? Ya silakan Nopel untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, jadi kita harus banyak belajar tentang AI dan jangan salah menggunakan AI karena bisa
bisa terjadi karena bisa terjadi hoax dan banyak penipuan di media sosial. Ini kenapa ditutupin? Amin. Ya, tepuk tangan untuk Napea. Kesimpulannya, kita harus bisa membedakan mana gambar yang asli dan AI. Caranya adalah menganalisis, seperti menganalisis manual di web. Kita harus pintar-pintar memilih gambar yang asli ataupun yang tidak asli, agar tidak terjadinya resiko penipuan, tidak terjadinya hoax. Ya, tepuk tangan buat. Gila. Ya, silakan Ridho menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah kita harus membedakan mana AI mana asli, karena di medsos banyak sekali berita-berita hoax. Ya, bagus, tepuk tangan buat Ridho. Menuliskan kesimpulannya masing-masing di buku tuh. Tulis, silakan dituliskan kesimpulan daripada pemahaman kalian masing-masing tentang etika dan resiko dalam penggunaan AI. Ya, tulis kesimpulannya masing-masing. Udah, oke. Ya sudah ya, cukup ditutup buku tulisnya. Sekarang Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa kita sebagai manusia ya, khususnya di dalam zaman yang berkembang ini harus bijak dalam menggunakan yang namanya bijak, ya, harus bijak itu dalam etikanya. Terus kita harus memikirkan resiko, harus bijak, intinya harus imbang antara etika dan resiko. Ya, Bapak kira cukup untuk hari ini. Kita jumpa lagi hari Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan doa dulu. Bye.